Hai teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini ya. Nah, mari simak video mengenai personal hygiene pada Ibu Nifas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nurul Hidayah. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Semarang, Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, di sini saya bakal memberikan sedikit penyuluhan, yaitu mengenai personal hygiene pada Ibu Nifas. Nah, tujuannya dari penyuluhan ini agar ibu-ibu bisa lebih menjaga kebersihan dirinya pada saat masa nifas, apalagi masa nifas yang berjarak kurang lebih 40 hari ini. Nah, untuk kontrak waktunya nanti insya Allah akan berjalan selama 25 menit. Kita langsung mulai saja ya. Untuk ibu-ibu, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Ibu sudah mengetahui apa itu personal hygiene pada saat Ibu nifas? Belum. Nah, jadi masa nifas adalah masa di mana perineum atau kandungan ibu itu kembali pada masa semula sebelum hamil. Nah, untuk masa nifas sendiri itu kira-kira paling lama itu 40 hari. Nah, untuk pengertian personal hygiene sendiri adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan juga psikis. Nah, tujuannya, apa sih tujuan dari melakukan personal hygiene pada saat kita ada dalam saat masa nifas? Nah, tujuannya yang pertama yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu nifas. Nah, yang kedua untuk memelihara kebersihan diri ibu nifas. Lalu ada untuk memperbaiki personal hygiene seorang ibu. Kan biasanya mungkin ada ibu-ibu yang kurang memperhatikan personal hygiene pada dirinya. Lalu selanjutnya fungsi dan tujuannya yaitu untuk mencegah adanya infeksi atau penyakit-penyakit lain. Karena biasanya kalau ibu nifas itu rentan terkena infeksi. Lalu juga bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kebutuhan personal hygiene pada ibu nifas. Nah, ini adalah sedikit poster yang mengenai kebutuhan personal hygiene pada Ibu Nifas. Yang pertama, yang perlu diperhatikan nih buat Ibu Nifas, mengenai pakaian. Nah, Ibu Nifas dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang mana bahan dari pakaian tersebut mudah menyerap keringat. Lalu yang kedua yaitu ibu melahirkan harus paham bahwa mana di bagian dada ini baju yang dipakai oleh Ibu Nifas itu harus agak longgar agar payudaranya tidak tertekan dan tidak kering, karena biasanya kalau payudara yang menggunakan pakaian-pakaian yang ketat akan mengalami lecet. Nah, itu juga sangat berakibat fatal apalagi Ibu Nifas itu menyusui. Yang terakhir, Ibu Nifas dianjurkan untuk menggunakan pakaian dalam yang agak longgar agar tidak terjadi lecet pada perineum dan sekitarnya. Yang kedua mengenai kebersihan rambut. Di sini ibu nifas atau ibu yang setelah melahirkan itu akan mengalami kerontokan rambut yang diakibatkan karena gangguan perubahan hormon. Hal yang dapat dilakukan oleh ibu nifas untuk mengatasi kerontokan rambut ini yaitu dengan mencuci rambut dengan conditioner secukupnya. Lalu yang diperhatikan lagi yaitu
menggunakan sisir yang halus serta menghindari penggunaan hair dryer karena biasanya jika penggunaan hair dryer ini akan membuat rambut menjadi kering. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada kebersihan kulit. Di sini ibu nifas atau ibu setelah melahirkan, produksi keringatnya akan meningkat. Karena apa? Karena biasanya kalau ibu hamil itu punya udem atau pembengkakan. Nah, di sini cairan-cairan itu yang ada di dalam tubuh ibu itu akan keluar. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk istilahnya untuk mengempeskan udem-udem tersebut. Jadi, produksi keringat pada ibu nifas itu sangat-sangat banyak jumlahnya, melebihi pada saat ibu normal, ibu tidak hamil ataupun ibu tidak nifas. Nah, maka dari itu ibu nifas diusahakan untuk mandi sesering mungkin dan juga jaga agar tubuhnya serta kulitnya tetap kering. Ibu nifas dianjurkan untuk mandi minimal 2 kali sehari. Dan juga ibu nifas harus tetap menjaga kebersihan serta tampak lebih segar terus dan tetap wangi. Lalu yang keempat ada kebersihan vulva dan perineum. Nah, di sini hal yang perlu diperhatikan oleh ibu nifas itu yaitu cara membersihkan vulva. Biasanya banyak yang salah ini pada saat cebok karena biasanya dari belakang ke depan. Nah, hal itu tuh harus diperhatikan lagi karena yang benar, cara membersihkan vulva yang benar itu yaitu dari atas ke bawah. Baru kita membersihkan di bagian yang anus. Karena apa? Jika kita salah membersihkannya, jika kita membersihkannya dari belakang dulu, yang mana dari anus dulu, nanti bakteri-bakteri yang ada di anus itu akan masuk ke dalam saluran kandung kemih atau saluran kita pipis. Nah, di situ nanti akan menimbulkan penyakit-penyakit seperti infeksi saluran kemih ataupun infeksi-infeksi lain yang berhubungan dengan saluran kemih kita. Nah, yang kedua ini harus diperhatikan lagi karena ibu nifas itu hampir sama dengan menstruasi, hanya saja jarak waktunya yang lama 40 hari dan juga lokea tiap harinya, lokea atau darah yang keluar pada saat ibu nifas itu tiap harinya berbeda-beda. Jadi ibu nifas harus sering-sering mengganti pembalut, minimal lah 2 kali dalam sehari. Ibu nifas juga dianjurkan pada saat cebok itu menggunakan air dan sabun. Nah, sebelum dan sesudah membersihkan organ genitalia, ibu nifas juga harus tetap menerapkan yang mana prosedur cuci tangan yang benar, yaitu yang 6 langkah itu ya Bu. Cuci tangan ini untuk mencegah adanya infeksi-infeksi karena kita tidak tahu bakteri tempatnya di mana begitu, karena setiap tempat itu pastinya ada infeksi, ada bakteri, jadi dapat menyebabkan infeksi-infeksi. Jadi kita harus pintar-pintar untuk menjaga kebersihan kita. Apalagi ibu nifas itu kita dekat dengan bayi kita. Jadi bayi yang sistem kekebalan tubuhnya belum kuat, apabila kita dekati dengan kita membawa banyak bakteri, bayi akan sangat rentan untuk mendapatkan penyakit. Nah, yang terakhir yaitu ibu nifas dianjurkan untuk menghindari menyentuh luka, baik itu luka episiotomi maupun luka laserisasi. Nah, demikian penjelasan mengenai kebutuhan personal hygiene pada ibu nifas. Lalu yang terakhir itu ada bagaimana sih jika seorang ibu nifas itu tidak melakukan personal hygiene. Nah, ibu nifas yang tidak melakukan personal hygiene itu tentunya ada banyak dampak-dampaknya. Nah, di antaranya yaitu yang pertama yaitu ibu akan mudah terserang penyakit. Lalu yang kedua, ibu akan terlihat kotor atau
tidak mampu menjaga dirinya. Yang terakhir, karena mungkin ibu pada saat itu tidak sehat, hal itu juga berakibat pada si bayi, karena si bayi masih bergantung pada si ibu, yang mana mengakibatkan si bayi mudah terserang penyakit pula. Selain itu, ibu nifas juga akan kurang percaya diri. Demikian penjelasannya. Apakah dari ibu-ibu ada yang ingin dipertanyakan? Jadi, karena ibu-ibu tidak ada yang bertanya dan sudah paham semua, saya akan melakukan sedikit evaluasi dengan bertanya. Pertanyaan pertama, apa yang ibu ketahui mengenai personal hygiene pada masa nifas? Tindakan merawat diri kita pada saat nifas. Nah, benar. Jadi, personal hygiene itu adalah tindakan seorang ibu nifas untuk merawat dirinya pada masa nifasnya, yaitu dari setelah melahirkan sampai 40 hari. Untuk pertanyaan kedua, yaitu apa saja kebutuhan yang diperlukan ibu nifas untuk menjaga personal hygiene-nya? Mengganti sehari, mandi 2 kali sehari, terus menghindari penggunaan hair dryer dan membersihkan vulva dari depan ke belakang. Benar sekali. Jadi yang perlu diingat di sini itu ibu nifas itu harus benar-benar bisa menjaga kebersihannya, apalagi di daerah organ genital. Nah, untuk pembersihan vulva sendiri diusahakan harus diingat selalu, yaitu membersihkannya dari depan ke belakang ya, jangan dari belakang ke depan. Karena kalau dari belakang ke depan, nanti bakteri yang ada di anus itu akan masuk ke bagian ureter atau saluran untuk pipis. Jadinya bakal berdampak pada penyakit-penyakit yang bisa terjadi seperti infeksi saluran kemih ataupun yang lainnya. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu sebutkan dampak apa saja yang akan didapat oleh ibu nifas apabila tidak melakukan personal hygiene. Ibu mudah sakit, bayinya mudah sakit, dan ibunya terlihat kotor. Ya, benar sekali karena ibu apabila tidak menjaga personal hygiene-nya itu sangat berdampak bagi si bayi kecil karena bayi kecil yang masih rentan dan belum memiliki kekebalan tubuh yang tinggi, nantinya apa yang didapat dari ibu itu bisa menyalur ke bayinya. Nah, demikian sedikit penyuluhan dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, saya mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman semua yang udah nonton video tadi. Aku ingetin lagi untuk jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya. Thank you.